Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel. Hey, that's my line. Step aside. Behold, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Krong Newgrounds. Film ini merupakan sequel atau spin-off dari film The Emperor Newgrounds dan dirilis pada tahun 2005. Film ini disebut juga Emperor Newgrounds 2. Film ini akan berpusat pada karakter Krong, asisten Yzma pada film pertamanya. Sedangkan Kuzco, tokoh utama pada film pertamanya, hanya mendapatkan porsi yang sedikit pada film ini. Kalau kalian mau nonton yang film pertama, ada juga di channel ini. Cari aja di playlist animation. Film ini menceritakan Krong yang sekarang telah menjadi chef dan pengantar pesanan di warung Mutka Meat Hut. Namun Krong menyembunyikan rahasia selama ini. Ayahnya diketahui tidak suka dengan ketertarikan Krong dengan dunia memasak dan berharap Krong seharusnya mendapatkan pekerjaan lain dan masa depan yang lebih cerah. Untuk itulah Krong merantau untuk membuktikan bahwa dirinya akan membanggakan ayahnya dengan caranya sendiri. Usaha apakah yang dilakukan Krong untuk meyakinkan ayahnya? Tanpa berlama-lama lagi, silakan kalian langsung simak alur cerita film Krong Newgrounds. Let's check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan Krong yang sedang terbenam di dalam keju. Ia terlihat gelisah, ketakutan, dan sedang bersembunyi dari sesuatu. Mari kita kembali ke waktu sebelum hal ini terjadi. Hari itu, Krong menjalani hari seperti biasa. Ia merupakan seorang chef atau koki di warung Mutka Meat Hut. Masakannya tercium ke berbagai penjuru, membuat setiap orang tergiur dengan masakannya. Krong tentunya juga merangkap kerja sebagai pengantar pesanan. Ia mengantarkan makanan itu ke setiap pelanggan, memastikan semua orang dapat merasakan lezatnya masakannya. Pada hari itu, Paca dan istrinya mampir ke warung Krong untuk mengapresiasi pencapaian Krong selama ini. Harus diakui, Krong pun tidak pernah berpikir akan sesukses ini, mengingat dulu masa lalunya yang jahat. Tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang mengejutkan seluruh pelanggan warung. Sosok itu bermaksud untuk mengantarkan lamagram atau surat untuk Krong. Krong yang membaca surat itu pun panik dan memikirkan rencana konyol untuk kabur dari tempat itu. Selalu muncul dua sisi baik dan sisi jahatnya setiap ia kebingungan. Tak lama, masuklah acil-acil warung, sang pemilik atau atasan Krong. Krong pun memberitahukan isi surat itu yang mengatakan bahwa ayahnya akan segera mengunjunginya. Ayah Krong atau dipanggil Papi ingin melihat Krong sukses dengan memiliki istri serta anak-anak dan hidup dengan aman di rumah di atas bukit. Saat masa kecil, Krong suka sekali dengan yang namanya masak-memasak. Namun Papi tidak menyukai hal tersebut. Papi mengatakan bahwa kalau Krong terus melakukan hal tersebut, ia tidak akan pernah menjadi apa-apa di masa depannya nanti. Keinginan Krong sebenarnya simpel, yaitu ingin diakui oleh Papi. Karena itulah ia sekarang bekerja dengan keras agar suatu hari bisa membeli rumah dan ditunjukkan kepada Papi. Nyatanya, Krong dulunya memang pernah punya rumah. Seperti ini ceritanya. Krong kerap mengunjungi kawan-kawannya, yaitu para lanjut usia di panti jompo, untuk membagikan makanan gratis kepada mereka seusai ia menyelesaikan pekerjaannya. Saat itu, Krong sedang diawasi oleh seseorang. Orang itu memata-matai Krong dan tahu bahwa Krong ingin memiliki rumah di atas bukit. Setelah itu, Krong bersiap untuk pulang. Namun ia melihat sekeping koin. Saat ia akan mengambil koin itu menggelinding terus ke arah ke bawah. Krong terus mengikuti koin itu, menuntunnya ke sebuah rumah persembunyian milik Yzma. Yzma telah kembali menjadi manusia, meskipun masih memiliki efek samping ramuan. Yzma mengatakan kepada Krong bahwa ia telah benar-benar berubah dan menawarkan bisnis kepada Krong. Yzma membuat sebuah ramuan awet muda yang rencananya akan dijual oleh Krong kepada orang-orang tua yang ada di panti jompo. Dengan uang hasil penjualan itu akan digunakan oleh Krong untuk membeli rumah. Pergilah mereka berdua untuk menjual ramuan itu. Setelah para orang tua itu meminum ramuan itu,
mereka merasa sangat muda, namun tidak merubah penampilan mereka. Yang tentu saja hal ini memang direncanakan oleh Yisma yang ingin menipu orang-orang itu dengan ramuan palsu, agar ia bisa berjaya lagi menjadi kaisar dan membangun istananya sendiri. Krong menabung uang hasil penjualan ramuan untuk ia belikan rumah. Rudy, salah satu kawan panti jomponya, menawarkan rumah panti jompo itu kepada Krong karena sudah kehabisan uang untuk membeli ramuan. Segera Krong membeli rumah itu. Ia tidak sabar untuk menunjukkan hasil jerih payahnya untuk membeli rumah itu kepada Papi. Setelah beberapa minggu, Rudy kembali menemui Krong tanpa selai kain pun, mengaku bahwa ia telah menjual bajunya untuk membeli ramuan Yisma. Kini ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditukarkan dengan ramuan itu. Untungnya Krong punya sedikit stok yang ia simpan di laci mejanya. Rudy merampas ramuan itu seperti orang yang kerasukan. Rudy kecanduan ramuan. Saat itu Krong mulai menyadari bahwa ramuan itu sama sekali tidak bekerja dan Yisma telah menipunya. Mereka harus memperingatkan yang lainnya sebelum Yisma diangkat sebagai kaisar. Krong dan Rudy pun tiba untuk menghentikan rencana Yisma. Mereka membeberkan kenyataan tentang ramuan palsu itu. Segera mereka semua mengejar Yisma. Setelah melalui pengajaran yang seru, Yisma pun terpojok. Yisma mengeluarkan ramuan yang ia siapkan untuk digunakan di saat-saat genting. Yisma meminumnya dan merubahnya menjadi kelinci, membuat mereka tidak tega untuk menyerangnya. Tetapi sesaat kemudian muncul burung kondor menangkap Yisma. Satu masalah lagi yang membebani Krong, yaitu orang-orang tua itu kini tidak punya tempat tinggal. Di mana ia bisa mendapatkan tempat yang cukup untuk menampung orang-orang itu? Krong lagi-lagi dilema saat harus memilih memberikan kembali rumah panti jompo yang ia beli dari Rudy. Tapi di satu sisi tidak ingin mengecewakan papinya yang berharap Krong punya rumah sendiri. Merasa bersalah, Krong lebih memilih untuk mengembalikan rumah itu kepada mereka. Ditambah sekarang tempat itu dipenuhi fasilitas-fasilitas yang akan membuat nyaman para orang tua itu. Itulah salah satu cerita Krong. Namun belum selesai. Ia bercerita tentang bagaimana ia yang seharusnya sekarang bisa saja mendapatkan seorang istri. Semua bermula saat Krong sebagai pembimbing pramuka bersama dengan anak-anak bimbingannya pergi untuk mengikuti kompetisi pramuka Chipmunk. Saat itu ada tim pramuka lain yang mengikuti kontes itu yang dipimpin oleh Miss Birdwell. Krong lalu bertemu dengan Birdwell yang ia sadari merupakan wanita yang cocok untuk dibawa pulang untuk diperlihatkan pada Papi. Namun, ia belum bisa memenangkan hati Birdwell yang saat itu masih merasa mereka merupakan saingan dan hanya salah satu dari tim mereka yang akan menang. Mulailah kompetisi untuk saling memperebutkan piala. Kedua tim saling menunjukkan bakatnya. Lomba demi lomba mereka lewati, sampai tinggal satu lagi pertandingan untuk dimenangkan. Krong mulai sadar bahwa mungkin ia terlalu memaksa anak-anak itu untuk mencapai ambisinya dan melupakan moto terpenting dalam pertandingan, yaitu tetap fokus di saat menyenangkan. Krong pun berencana untuk membuatkan anak-anak itu roti kismis. Saat itu ia bertemu dengan Birdwell yang juga merasa menyesal dan juga ingin membuatkan roti untuk anak-anaknya. Mengakhiri permusuhannya, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama membuat roti kismis terbaik. Perasaan cinta tumbuh seraya ikatan mereka makin erat, yang ternyata mereka memang saling suka satu sama lain. Esoknya, Krong menghidangkan roti kismis yang ia buat tadi malam. Ia bersama Birdwell mengingatkan bahwa sekarang kompetisi harus berjalan dengan menyenangkan, tidak peduli tim mana yang akan menang. Pada hari pertandingan, Krong mempersembahkan sarung tangan kepada Birdwell. Kompetisi itu berjalan lancar, namun Tipo, salah satu anak bimbingan Krong, berbuat curang dengan menaruh bubuk gatal di peralatan milik tim Birdwell. Birdwell bersama timnya pun kacau balau. Birdwell lalu mengetahui ulah Tipo dan memarahinya. Krong sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mengakui bahwa ialah yang bersalah. Kecewa dengan perlakuan Krong, Birdwell mengembalikan sarung milik Krong dan pergi meninggalkannya. Sesaat setelah Krong menyelesaikan ceritanya, tanpa sadar ayahnya sebentar lagi akan tiba untuk mengunjunginya. Ia pun dapat ide untuk mengelabui ayahnya.
Ia meminta kepada Paca untuk meminjamkan rumahnya serta istri dan juga anak-anaknya. Papi pun tiba. Krong memperkenalkan istri bohongannya kepada Papi. Ia juga menunjukkan rumah di atas bukit seperti yang Papi inginkan. Sungguh suatu hal yang membanggakan. Papi pun akan mengacungkan jempol memberikan pengakuan yang diinginkan selama ini oleh Krong. Tetapi runyam saat Paca masuk dengan berpakaian seperti perempuan. Krong mengatakan bahwa ini adalah ibu mertuanya. Tambah lagi, Rudy yang datang dan mengaku sebagai istri Krong, membawa teman-temannya sebagai anak-anak palsu Krong. Bahkan Kuzco pun akhirnya muncul untuk memperkeruh keadaan. Saat itu, Krong sedang memasak cheese fondue. Karena ditinggalkan, keju itu meledak dan membawa kita ke scene awal film. Krong lalu menjelaskan yang sebenar-benarnya kepada Papi, bahwa dirinya adalah seorang tukang masak sederhana, dan tak seorang pun dari mereka adalah istri ataupun anak Krong. Ia tidak punya rumah seperti yang diharapkan Papi. Ia melakukan semua kebohongan ini agar Papi dapat bangga kepadanya. Tapi pada akhirnya, Krong sadar bahwa ia tidak akan rela menukarkan hal yang dimilikinya bahkan hanya untuk sekedar acungan jempol. Tanpa ia sadari, teman-temannya lah yang membantunya hingga sampai pada tahap ini. Papi bangga pada Krong karena telah berani jujur dan akhirnya memberikan Krong acungan jempol. Miss Birtwell tiba-tiba muncul dan Krong mendapatkan cintanya. Mereka berpesta malam itu, sementara di luar Yisma sedang berada di sarang burung. Burung-burung itu sangat lucu dan siap menerkam Yisma. Cerita pun tamat. Film ini menceritakan bahwa kadangkala tantangan terbesar seseorang itu datang dari keluarganya sendiri. Contohnya Krong di sini yang ditentang oleh ayahnya untuk tidak mendekati dunia masak. Yang kita tahu bahwa itu adalah keahlian terbaik yang dimiliki oleh Krong. Intinya, film ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dengan mimpi kita walau sesulit apapun perjalanannya. Itulah tadi alur cerita dari film Krong New Groups. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Behold.